Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selanjutnya kita akan belajar tentang list, elemen dari HTML untuk membuat menu, bisa juga ataupun berita dan sebagainya tampilannya. Oke, langsung ini ada contohnya, kita bisa melihat detik.com. Nah, di sini kita akan contoh prakteknya membuat menu seperti ini. Detik finance, detik hot, detik net, detik spot, foto, detik travel, ataupun bawahnya smart foto. Oke, langsung kita praktek saja. Di sini klik kanan, kemudian new file, kita simpan dengan nama menu.html. Selanjutnya struktur HTML, kasih nama menu, simpan. Oke, yang pertama perlu diperhatikan ketika membuat menu itu adalah elemen bagaimana membuat link. Nah, link itu dasarnya adalah menggunakan tag atau elemen A. Kemudian klik tab, dia ada href. Jadi atributnya href itu menunjukkan bahwa dia akan menunjukkan referensi kemana ketika itu diklik. Ini diantara A, misalnya saya kasih detik finance, yang tampil adalah detik finance. Ketika diklik akan mengarah kemana? Misalnya di sini detik.com. Save, maka hasilnya tampilannya adalah ada sebuah menu atau sebuah link detik finance. Kursornya ketika diarahkan dia berbentuk tangan. Kalau diklik dia akan mengarah ke detik. Kenapa tidak mengarah? Karena URL-nya kurang pas. HTTP. Nah, namanya harus pas, saudara. Save, kalau diklik, nah dia akan menuju ke detik. Itu berarti sudah jalan. Ini A. A itu untuk membuat link. Sekarang list itu terbagi ada dua. Yang pertama UL sama OL. UL itu unordered list. Jadi dia membuat sebuar daftar yang tanpa berurutan, bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk bulat. Sedangkan OL, ordered list, itu biasanya angka 1, 2, 3 dan sebagainya. Langsung praktek, ini di sini UL berarti unordered list, list yang tidak berurutan. Di bawahnya ada LI atau list. Di sini misalnya saya kasih home. Kemudian yang kedua saya kasih table yang sudah kita buat. Yang ketiga kita kasih apa ini? Home. Nah, di sini elemen UL akan membuat sebuah unordered list yang dimana listnya ada 3, home, table, form. Tampilannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya agar dia bisa menjadi link, tentunya kita kasih dia A. Seperti tadi, kita jadikan dia sebuah link A. Href kemana? Ini kita cut, kita pindahkan ke sini di antara tengah-tengahnya. Kemudian A, tabelnya kita pindah juga di sebelah sini. Yang terakhir A, form, kita cut. Oke. Atau kita sesuai contoh aja nih. Ini ada detik news, detik finance. Kita detik news, kemudian detik finance, ada detik hot, ada juga detik inet, ada juga detik sport, satu lagi detik auto. Nah, kita sudah buat. Hasilnya seperti apa? Tentu dia masih berupa list yang ada linknya. Selanjutnya, bagaimana caranya agar dia tampilannya seperti ini? Seperti yang saya pernah ceritakan di video sebelumnya, inilah peran besar dari CSS agar tampilan menjadi lebih ciamik dan keren. Oke, kita tambahkan CSS di sini.
CSS style. Yang pertama kita akan buat UL, kita kasih dia style. UL-nya itu kita kasih style bahwa dia background color-nya biru. Oke, kita lihat perkembangannya. Wah, sudah hampir sama. Selanjutnya di sini tinggi menu kira-kira berapa pixel? Saya perkirakan di sini kita kira-kira aja mungkin 30 pixel. Oke, berarti di sini dikasih height-nya 30 pixel. Save. Oke, sudah 30 pixel. Selanjutnya gimana caranya biar tulisan-tulisan ini dia rata ke sebelah kiri? Ini kita kasih namanya display inline block. Save. Kemudian kita kasih width-nya lagi, width-nya 100%. Oke, kembali seperti semula. Selanjutnya ini yang paling penting, display style, list style type-nya kita kasih none. Kemudian save. Kita menghilangkan tipe ininya tadi. Nah, ini kan dia berada di bawah LI. Kita tambahkan di sini untuk LI-nya. LI-nya stylenya apa? Kita kasih float, left, save. Nah, dia sudah mulai mengarah ke seperti ini. Jadi float itu apa? Float itu dia mengarah ke sebelah kiri. Kalau floatnya left, kalau right dia kita dahulukan sebelah kanan posisinya. Selanjutnya untuk LI-nya kita kasih dia agar tulisannya menjadi di tengah. Itu line height-nya 30 pixel. Oke, jadi dia sudah di tengah sesuai dengan height-nya ini. Terus kita kasih dia apa ini? Jarak itu bisa margin right-nya misalnya 10 pixel, maka dia akan berjarak tulisannya. Nah, sudah ada jaraknya. Selanjutnya adalah gimana tulisannya biar berwarna putih. Otomatis di sini kita kasih li untuk yang A. Maksudnya apa? Jadi untuk elemen LI, untuk elemen A yang ada di dalam LI, nah cara membacanya seperti itu. Jadi A yang ada dalam LI maka akan dikenakan style apa? Colornya warnanya putih atau kuning tadi, kuning sepertinya ya, yellow. Kemudian agar garisnya hilang, jadi tidak ada garisnya, kita kasih teks dekorasinya sama dengan none. Save. Nah, sudah. Apa kurang? Putih dan agak besar. Berarti ini kita tinggikan aja jadi 50 pixel. 50 pixel, kemudian ini line height-nya juga 50 pixel. Ini putih. Kemudian marginnya kita kasih agar lebih jauh 20 pixel. Tiding. Nah, sudah bagus. Kemudian gimana caranya? Kalau kursor diarahkan dia berwarna kuning. Di CSS itu ada namanya titik 2 hover. Jadi kalau A saja itu kondisi di mana dia bentuk biasa, normal.
Kalau hover itu kondisi di mana ketika kursor mengarah di atas link. Kalau visited itu kondisi ketika kursor sudah diklik. Jadi kalau teman-teman pernah melihat web yang ada link itu awalnya berwarna biru, kemudian setelah diklik kalian kembali lagi warna birunya menjadi biru tua. Contohnya ini. Contohnya kalau misalnya cari di Google itu berita. Nah ini kalau masih belum diklik dia warnanya biru seperti ini. Tapi kalau sudah saya klik, kemudian saya back lagi, dia sudah warnanya berubah. Nah, kondisi warna berubah ini itu posisinya visited. Kalau hover itu kondisi di atas. Nah, ini kondisi ketika mouse di atas. Nah, ini hover. Hovernya bisa dikasih garis bawah. Tapi yang kita contohkan di sini kalau detik ada garis bawahnya tidak? Oh, tidak ada. Hover itu kondisi ketika mouse di atasnya itu colornya berwarna kuning. Sudah cek, tiding. Nah, sudah hampir sama, tinggal kita rubah fontnya saja. Fontnya ini saya tidak tahu fontnya apa ini. Kita punya font tersendiri. Maaf, chargernya putus. Oke. Ini contoh sederhananya. Detik-detik tinggal kita isi di sini arahnya kemana. Ketika detik news diklik, contoh aja misalnya detik news diklik, URL-nya kita copy, kita pastekan di sini. Nah, kemudian kalau ke detik finance arahnya kemana, kita copy, pastekan di sini. Contoh saja. Jadi sudah. Dia kalau kita klik mengarah ke detik seperti biasa. Detik finance kalau diklik mengarah ke detik finance. Oke. Satu lagi untuk LI kemudian A. Ini ada namanya atribut href. Jadi ini namanya href. Bisa kita kasih namanya blank underscore blank. Nah, ini ada banyak, nanti kalian cari aja value-nya untuk href target, maaf. Target. Nah, targetnya itu blank. Jadi ada banyak, ada self, ada blank, underscore blank. Ini apa? Jadi detik finance kalau kita klik dia akan membuat new tab baru. Nah, kalau self dia akan diri sendiri, refresh halaman sendiri. Ini blank, bisa juga new Windows, kalian searching sendiri di internet tentang target. Oke, ini salah satu penggunaan LI media. Jadi bisa banyak, contohnya di detik ini kita lihat, ini menu-menu seperti ini bisa banyak. Ini menggunakan LI bisa, yang sebelah sini juga. Jadi seperti itu penggunaannya. Silahkan kalian berkreasi, manfaatkan dan contoh web-web yang sudah bagus-bagus agar kalian bisa menjadi lebih berkarya dan lebih terbuka dan lebih canggih, lebih hebat lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.